Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan seri pemrograman Android menggunakan Eclipse ADT, dan di video kali ini kita akan membuat project yang nanti adalah sebagai project pertama kita menggunakan aplikasi Eclipse ADT. Kemudian rekan-rekan bisa coba buka aplikasi Eclipse yang pada video sebelumnya ini kita tempatkan pada alamat DC ya. Kemudian di bagian Eclipse application rekan-rekan bisa silahkan jalankan saja ya, open. Kita bisa langsung saja memulai tahapan untuk membuat project. Nah, nanti rekan-rekan akan diminta di folder manakah project ini nanti akan disimpan. Jadi kalau di dalam laptop ini ya, ini akan disimpan di folder C, users, ayah, kemudian ada folder workspace. Jadi nanti rekan-rekan secara fisik file project ini akan disimpan di alamat ini. Jadi di dalam Eclipse itu atau aplikasi project untuk Android pada umumnya, baik itu di Android Studio maupun di Eclipse ADT, nanti perlu menjadi catatan bahwa satu buah project itu akan disimpan sebagai satu buah folder yang alamatnya adalah secara fisik di ini ya, yang rekan-rekan tentukan direktori untuk workspace-nya. Silahkan di OK saja. Kita tunggu beberapa saat sampai proses Eclipse-nya ini terbuka dengan sempurna. Kemudian rekan-rekan bisa melihat ini adalah tampilan pertama kali Eclipse kita jalankan ya. Tunggu beberapa saat. Jadi kalau di bagian bawah kiri ya, sebelah kanan itu sudah selesai proses indexingnya, berarti di sana sudah selesai semua library, semua komponen itu di loading atau dimuat di Eclipse. Kemudian untuk membuat project baru yang nantinya adalah aplikasi Android dapat dilakukan dari menu file di bagian kanan atas ini, kiri atas, kemudian pilih new, kemudian kita akan memilih Android Application Project. Namun perlu diingat bahwa setiap mulai membuat project baru dianjurkan untuk mengaktifkan fitur build automatically. Jadi sebelum kita lanjut membuat project, rekan-rekan bisa difokuskan di bagian menu project, kemudian pastikan bahwa tombol centang build automatically itu akan otomatis dijalankan seperti ini ya. Nah, ini cukup dicentang sekali saja. Untuk beberapa pertemuan berikutnya ini tidak kita centang lagi ya. Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah supaya fitur ini dalam proses generate file nanti itu akan menghasilkan dua buah file. Jadi ada dua file, pertama adalah buildconfig.java dan file yang kedua adalah r.java. Ini letaknya dalam folder gen dalam project yang nanti dihasilkan oleh aplikasi Eclipse ini. Jadi file new Android application project ya. Nah, kemudian kita akan ditampilkan satu buah window seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat ada beberapa kolom isian sebelum kita melanjutkan pembuatan project. Jadi yang pertama ini adalah application name-nya. Jadi di bagian ini merupakan informasi mengenai nama aplikasi. Nama yang kita masukkan di sini nantinya akan menjadi nama folder tempat menyimpan file aplikasi kita. Kemudian ada project name. Nah, ini mirip dengan kolom application name.
pada umumnya memiliki nama yang sama dengan application name, jadi secara umum ini sama. Nah, informasi yang dimasukkan di bagian project name ini akan menjadi judul aplikasi. Nah, ini poin pentingnya ya, judul aplikasi pada aplikasi Android nanti pada saat kita running atau kita jalankan. Kemudian yang ketiga, ini ada package name. Nah, untuk package name ini merupakan nama paket dari aplikasi yang kita kembangkan. Jadi nanti ini dibundel menjadi sebuah paket. Nah, nama paket ini digunakan sebagai identitas atau ID ya. Pada saat nanti aplikasi Android yang kita buat ini, project ini dipublish pada Google Play Store. Nah, namanya unique ID itu ya, kalau misalnya kita punya aplikasi web itu bagian package-nya itu seperti URL-nya, jadi harus unik ya. Lazimnya nama paket menggunakan penamaan seperti pada domain name system, jadi bisa nama perusahaan ya, instansi atau nama unik lainnya. Nah, nama paket ini juga merupakan lokasi tempat file kode program Java disimpan. Nah, rekan-rekan perlu perhatikan ya, bahwa folder ya nanti akan terbentuk pada saat kita memberikan nama pada paket. Nah, tempatnya nanti file Java-nya tersimpan di nama paket ini. Nah, ini misalnya kita coba menggunakan nama masing-masing ya. Nah, ini misalnya nama salah satu rekan kalian ya. Ini adalah project pertama. Nah, di bagian package name-nya ini adalah nanti tempat file src atau file kode program Java-nya disimpan. Nanti kita bisa telusuri ya. Nah, kemudian bagian minimum required SDK. Nah, ini merupakan informasi level API yang nantinya akan menjalankan aplikasi yang kita buat ini. Nah, di sini karena kita di pertemuan sebelumnya sudah mengatur bahwa aplikasi Android ini akan dijalankan minimal pada aplikasi dengan API 14 ya. Nanti kita gunakan di sini API 14 saja ya. Kemudian target SDK ini merupakan level API yang akan menjadi fokus aplikasi kita. Kita sudah men-setting ya bagian API 15. Nah, kemudian pada target SDK ini adalah level API yang nanti kita jadikan standar ya, standar untuk proses pembuatan aplikasi. Kemudian pada compile web juga sama, kita menggunakan SDK platform yang sudah kita download sebelumnya melalui SDK Manager ya. Di sini kita menggunakan API 15. Jadi rekan-rekan bisa fokus ya, nama projectnya ya, kemudian nama aplikasi, nama package, dan di sini API 14, targetnya API 15, compile webnya juga API 15. Kemudian rekan-rekan bisa melihat ya, kita klik tombol next pada saat ditampilkan halaman berikutnya. Di sini akan tertera atau terlihat lokasi penyimpanan project kita. Jadi di sini kita akan masuk di folder workspace dengan nama project yang sudah kita atur di bagian ini ya. Nah, ini project name-nya ya. Kemudian rekan-rekan bisa klik next lagi. Kemudian di sini kita biarkan saja ya apa yang default dari untuk ikonnya ini dari aplikasi Eclipse. Kita next. Nah, ini banyak sekali pilihan. Kita masih fokus pada blank activity. Jadi dalam aplikasi Android itu tampilan layar atau tampilan output dari aplikasi itu adalah disebut dengan istilah activity. Jadi kalau kita biasa membuat program menggunakan aplikasi visual seperti Visual Basic ya, VLP, .NET ya, itu biasanya ada hasilnya itu dalam bentuk form. Kalau di aplikasi web ya hasilnya adalah halaman web yang dieksekusi menggunakan aplikasi web browser ya, seperti Opera, Google Chrome, dan sejenisnya. Nah, untuk aplikasi Android, maka tampilan atau display dari form tadi atau halaman web tadi itu kita sebut menjadi activity. Ini hanya beda istilah saja ya.
Kemudian bagian yang activity name dan activity layout name ya. Jadi ada dua file nanti akan terbentuk di project. Kalau untuk yang atas ini adalah nama dari kode Java-nya .java. Kalau layout name ini adalah nama untuk GUI-nya atau tampilan layar activity-nya ya, atau form-nya kalau kita mungkin lebih sederhana ya. Jadi ini dua file ini nanti akan terhubung. Nah, yang menghubungkan kedua file ini adalah yang nanti di-generate oleh file generated. Jadi ada r.java seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Kita klik finish saja. Kita tunggu sampai nanti proses indexingnya itu berjalan dengan sempurna. Nah, rekan-rekan bisa melihat di bagian kanan bawah ini ada tampilan loading. Artinya project kita menggunakan Android 4.03 atau kalau di dalam level API-nya itu menggunakan level API 15. Kita tunggu proses indexingnya. Ini sesuai dengan kapasitas RAM rekan-rekan sekalian ya. Semakin tinggi spesifikasi laptop atau komputernya, itu akan semakin cepat proses indexingnya. Kita tunggu sampai 100% dan tidak ada proses indexing atau memuat komponen ke dalam project. Nah, inilah tampilan dari project yang baru saja kita buat. Rekan-rekan bisa fokus di bagian yang ini. Jadi di sini ada paket yang nanti dipilih. Jadi kalau rekan-rekan di dalam Android SDK Manager-nya di pertemuan sebelumnya itu download lebih dari satu level API, biasanya kalau yang bawaan dari Eclipse Adit ini ada API 20. Nah, nanti ada dua pilihan, ada 15, ada 20. Nah, untuk pertemuan kita atau untuk praktikum kita itu nanti silahkan dipilih API 15. Nah, di bagian ini adalah layar desain kita untuk mendesain yang kita sebut dengan activity. Jadi inilah tampilan activity. Jadi kalau project ini kita run, yang akan tampil di smartphone ya atau di emulator itu adalah yang ini. Rekan-rekan bisa lihat ya. Di bagian sebelahnya itu ada form widget. Tadi di sini komponen-komponen yang nanti terkait dengan user interface design. Jadi misalnya untuk ya button ya, atau untuk label, kemudian spinner ya. Nah, ini ya. Kemudian ada untuk inputan data, kita menggunakan text box atau text field istilah di sini. Nah, ini ada layout. Nah, nanti di fokus pembahasan kita di awal kita akan banyak belajar tentang layouting ya. Ini banyak sekali, ada grid layout, ada linear layout yang vertikal horizontal ya. Ada relatif, nah ada table ya. Banyak sekali jenis layouting yang nanti bisa kita gunakan untuk menyusun atau mendesain dari tampilan activity-nya. Ada composition ya. Ini untuk yang lebih tinggi lagi. Jadi ada scroll ya, ada grid, ada image and media untuk video dan gambar ya, time and date ya, dan seterusnya. Nah, kemudian rekan-rekan fokus di bagian generated Java files. Nah, di sini harus ada dua file ini. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti aplikasi yang kita kembangkan menggunakan Android aplikasi yang kita kembangkan ini, aplikasi Android menggunakan Eclipse, itu akan bekerja dengan dua file. Rekan-rekan bisa lihat ya, pada saat kita membuat project tadi di bagian akhir sebelum finish ada main activity.java ya, ada kemudian activity underscore main.xml. Kalau yang Java berarti nanti berisi kode program Java. Nah, kode program Java itu lokasinya adalah di package yang kita berikan nama pada saat membuat nama project. Nah, ini ya di src. Nah, seperti ini. Kemudian
Untuk yang layoutnya, kita bisa menampilkan dua mode, ada GUI ya, ada yang bentuknya XML. Jadi ada dua kode program kita fokus. Nah, XML-nya itu diletakkan di layout di folder res. Jadi nanti kita akan banyak bekerja dengan folder res. Res itu artinya resources. Nah, ya jadi sumber daya yang nanti kita gunakan untuk pemrograman. Nah, jadi untuk bekerja dengan gambar ada drawable ya, untuk layouting, nanti kita mendesain menu ya, untuk nilai-nilai string, dimensi, style yang nanti bisa kita implementasikan di dalam kode XML. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya kode Java dan XML ini bisa bekerja sama, maka kita memerlukan file r.java. Karena ini berisi berbagai macam komponen yang kita masukkan ke dalam graphical layoutnya ya, yang nanti disusun menggunakan kode XML. Nah, nanti itu akan diintegrasikan dengan file kode program Java. Nah, inilah pentingnya kode r.java. Nah, sampai di sini project kita ini sudah selesai pembuatannya. Artinya kalau program ini atau project ini rekan-rekan jalankan, itu akan menampilkan informasinya ya sesuai yang ada di sini. Nah, seperti itu pemahaman kita tentang pembuatan project. Nah, kemudian ada beberapa persiapan khusus yang nanti kita lakukan untuk melanjutkan project kita. Jadi setelah sebuah project selesai dibuat seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah menyiapkan file string untuk memberikan keterangan ataupun deskripsi setiap objek yang nantinya dimunculkan di dalam user interface pada layar Android, seperti untuk memberi judul label. Jadi rekan-rekan di sini kan ada judul label ya, Akbar Project 1, ada Hello World. Nah, informasi yang tampil di bagian ini nanti semuanya itu berasal dari file string yang lokasinya ada di folder resources yang bagian kiri ini ya. Ada folder values di bawahnya, kemudian ada folder string. Rekan-rekan bisa buka saja. Nah, ini sama, kita bisa menulisnya secara GUI ataupun menuliskannya secara string. Kita bisa prefer ke bagian yang penulisannya menggunakan XML saja, supaya logic program yang ada di kita itu lebih familiar ya. Rekan-rekan bisa lihat ada Akbar Project 1, maka itu diambil dari app name. Nah ya, jadi name app name-nya berisi Akbar Project 1. Ini adalah kode XML ya. Kemudian tulisan Hello World ini juga sama, diambil dari application name-nya hello_world. Kemudian ada Hello World. Accent setting juga sama, ada di bagian atas ini nanti ada menu. Kalau di sini tidak tampil ya. Nanti kalau kita mengaktifkan menu, ini settingnya akan terlihat. Nah, sumber resources-nya berasal dari action setting. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan mode ataupun teknis kita menuliskan kode program. Ada yang disebut dengan soft code. Jadi pengkodean secara lunak ya, secara lembut, tidak kasar, maksudnya seperti itu. Jadi ini merupakan teknik memberikan informasi teks yang melekat pada setiap komponen user interface dengan terlebih dahulu menyimpan informasinya di dalam file resources value string.xml. Jadi ini namanya softcode. Jadi kalau semua informasinya kita simpan di bagian ini ya, alamatnya rekan-rekan bisa lihat ya. Kita menyorot di string.xml itu, lokasi filenya ini ada di Akbar Project 1 _res _values _string. Nah, ini alamatnya, rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi kalau semuanya kita siapkan dulu di bagian string ini sebelum digunakan oleh aplikasi Android, maka disebut dengan soft code, penulisan kode program secara lembut. Ya, kalau ada yang lembut pasti ada teknik yang kita sebut dengan hard code.
jadi keras ya, atau apa istilahnya ya, keras ya. Nah, teknik ini lebih sederhana, jadi langsung menuliskan informasi tagnya tanpa ada disimpan di file ini. Jadi langsung kita letakkan saja di bagian ini. Nah, jadi di bagian ini kita bisa masuk, rekan-rekan, di bagian tagnya langsung seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tulis di sini, langsung diisi, atau nanti dari kode programnya. Nah, kalau di sini kan tagnya dituliskan hello world, dia merefer ke string, artinya string itu file string ini, garis miring hello world. Hello world itu artinya ini ya, name ini, jadi diambil dari situ. Nah, kalau yang hard code kita langsung seperti ini saja ya, hello world. Nah, seperti ini juga boleh, hasilnya akan sama. Nah, mode seperti ini kita kenal dengan hardcode. Nah, hasilnya akan sama, juga akan tampil. Jadi rekan-rekan bisa memilih dua model untuk coding. Ada hardcode yang seperti ini ya, tanpa merefer ke string. Ada menggunakan string. Nah, kalau pakai softcode nanti rekan-rekan bisa seperti ini ya. Tagnya dicari saja di sini, nanti akan merefer ke project resources. Nah, tadi kan ada nama-nama key name value-nya ya. Nah, kita application name atau hello world stringnya nanti akan tertera seperti ini ya. Kita oke saja. Nah, hasilnya juga sama. Nah, ini teknik kita untuk melakukan proses coding. Rekan-rekan bisa mulai. Kita akan melanjutkan bagaimana teknis kita untuk menyiapkan file string. Kita akan mencoba teknik softcode di sini. Jadi kita menambahkan 4 buah label atau judul ya untuk string yang nanti ditempatkan dalam activity. Rekan-rekan bisa copy saja satu baris yang ada di string XML. Kita akan nambahkan satu key ya, namanya judul. Kemudian isi nilainya adalah Sapa Programmer. Sapa Programmer, karena ini adalah project pertama kita. Seperti ini. Kemudian rekan-rekan tambahkan lagi ya satu buah string, kita beri nama ucapan. Ini key-nya, jadi nanti kita memanggil berdasarkan key yang ada di sini. Kemudian di sini ucapannya adalah selamat datang. Selamat datang. Kemudian kita tambahkan string lagi. Kita beri judul atau name-nya, key-nya adalah S, ini artinya string. TV adalah komponen text view atau label ya. Yang namanya kita beri pakai N besar. Nah, di sini nanti kita berikan untuk label itu, masukkan nama seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian terakhir kita tambahkan satu buah label untuk button, jadi string. Nah, ini tujuannya memudahkan kita menelusuri nanti kalau kita sudah punya koleksi string yang cukup banyak. Jadi string untuk komponen button yang nanti untuk tampil, jadi nama komponen ID-nya ini adalah btn tampil. Di sini kita berikan tampilkan nama, jadi judul untuk button nanti ya. Setelah ini jangan lupa rekan-rekan simpan saja, save. Nah, sampai di sini kita sudah punya koleksi tambahan untuk string ini sebanyak 4 buah. Seperti ini rekan-rekan ya. Ketika kita sudah selesai untuk menyiapkan string, kita kembali ke bagian layoutnya. Rekan-rekan bisa aktifkan saja dari resources ya, layout activity.main. Ini yang sudah kita tampilkan di depan tadi. Jadi ini tahapan yang penting karena berisi informasi untuk berinteraksi dengan user. Tahapan ini nanti memang menyita waktu yang cukup panjang karena diusahakan mendesain tampilan sesederhana mungkin, yang tujuannya adalah untuk memudahkan tahapan apa saja yang nanti harus dilakukan oleh seorang user. Dan proses desain GUI ini kalau bisa secantik atau seindah mungkin.
sehingga tampilan yang menarik ini menjadikan seorang user itu nanti nyaman berinteraksi dengan activity kita. Nah, tahapan ini dapat dilakukan nanti dengan cara drag and drop. Nah, jadi rekan-rekan aktifkan di bagian ini, pastikan adalah 15 API. Kemudian di bagian palet ini nanti kita cukup drag and drop saja. Kemudian kita letakkan itu di dalam activity-nya seperti ini ya. Nah, bisa juga kita langsung mendesainnya lewat XML code. Nah, dari XML code ini rekan-rekan juga bisa mendesain secara programmatically seperti itu ya. Nah, pertama kita akan coba perhatikan di bagian activity. Di sini ada hello world ya. Nah, ini adalah label bawaan yang tadi sudah ada di dalam project. Nah, usahakan setiap komponen ini punya ID ya atau name. Nah, rekan-rekan kalau misalnya mau coba dari awal bisa dihapus saja ini, diklik kemudian tekan tombol delete di keyboard. Kita bisa menggunakan komponen text view. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita letakkan di sini ya, di drag saja. Nah, ini kan tulisannya masih text view. Nah, biarkan saja, kita belum melakukan proses layouting ya, biarkan saja apa adanya tampilannya. Nah, di sini rekan-rekan coba ubah property ID. Nah, jadi kita klik kanan saja dari sini ya. Di sini ada edit tag, ada edit ID. Nah, tambahkan saja ID-nya itu adalah TV nama. Artinya text view ya, N-nya besar untuk nama. Rekan-rekan bisa lihat. Jadi nanti identifier kalau kita bekerja dengan XML, maka digunakan add ID _TV nama. Tapi nanti kalau kita bekerja di dalam project menggunakan kode program Java, maka cara refernya atau merujuknya adalah r_id.id.tv nama. Jadi diingat-ingat, jadi teknisnya seperti itu ya, kita oke. Nah, seperti ini kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa coba ubah langsung dari property tag seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi di sini ada property tag, kita klik sekali saja. Nah, kita tadi sudah punya tambahan sebanyak berapa? 4 ya. Nah, di project resources untuk stringnya ini kita pilih STV nama. Jadi string yang kita peruntukkan untuk text view nama. Kita oke saja. Nah, jadi nanti resourcesnya atau string _STV nama ini akan masuk di bagian XML. Kita bisa lihat kode XML-nya seperti ini ya. Jadi satu blok text view ini akan mewakili satu komponen. Jadi rekan-rekan sudah tergambar. Walaupun di sini kita tadi dengan cara drag and drop letakkan di sini ya. Sebenarnya itu kita bisa lakukan coding dengan cara seperti ini. Jadi ID atau name-nya kita ganti seperti ini. Ini beberapa properti tambahan ya. Ada lebar ya, ada tinggi, kemudian sejajar dengan parent left itu sejajar dengan bingkai dari activity-nya kotak ya. Memang tidak terlihat, tapi secara logik ada ya. Margin left jarak dari kiri, margin top jarak dari atas ya. Sejajar dengan parent ya, orang tua, bingkai utamanya dari atas ada, dari kiri juga ada. Kalau wrap content artinya sesuai isi. Kita perhatikan coba, wrap content itu seperti ini. Kalau tulisannya hanya masukkan nama, maka di sini ya selebar isinya. Maksudnya seperti itu. Jadi hanya selebar isi dari sini. Nah, kita bisa coba di sini ada wrap content ya, sesuai panjang masukkan nama. Nah, kita coba ganti lebarnya itu sepenuh dengan, nah seperti ini rekan-rekan ya, kita sama dengan saja. Nanti ada pilihan, ada fill parent, ada match parent. Ini sama, jadi kita bisa pakai fill, bisa pakai match. Kalau match parent ya sesuai lebar dari, nah seperti ini ya. Kita lihat, kita save dulu.
Nah, lebarnya itu sesuai dengan ininya, lebar dari bingkainya. Tadi kan ada batas margin top, margin left ya. Jadi nanti dibatasi dengan ini. Nah, ini ya. Masukkan nama tapi ada space kosong. Nah, itu wrap content. Nanti rekan-rekan bisa belajar lebih jauh kalau kita masuk dalam layouting. Ya, pada prinsipnya seperti itu ya. Nah, kalau head jangan wrap, ini lebih bagusnya wrap content ya, jangan diisi nanti menggunakan misalnya match parent, nanti dia penuh ya, penuh ini isinya. Nah, ini kan penuh ya, nanti layout yang komponen yang lain tidak bisa masuk ke dalam layout kita. Jadi biarkan tingginya dari ID yang bernama TV nama ini sesuai isinya, seperti itu ya. Kita pakai wrap content, kita simpan ulang. Nah, ini ya, jadi rekan-rekan bisa fokus saja di sini. Nanti kalau kita sudah terbiasa coding, ini akan sangat mudah sekali tahapan kita untuk membuat layoutingnya. Nah, kemudian kita menambahkan di bagian layout ini ya, bagian widget ini button. Nah, sebelum button kita tambahkan untuk edit tag-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita akan memasukkan nama di sini. Jadi kita tambahkan di sini edit tag ya, kemudian nanti namanya kita ganti txt nama. Jadi kita pakai untuk nama yang ini ya. Nah, ini jangan wrap content dulu karena kita akan meletakkannya di sebelah kanan dari tulisan nama. Nah, sesuai isinya saja ya, masukkan nama. Kita tambahkan di sini first name last name, kita letakkan di sebelah kanan ini. Nah, ini masih layouting dasar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, ID-nya kita ganti dengan di sini txt nama. Ini penamaan yang sifatnya mnemonic, jadi supaya mudah untuk diingat. Txt nama. Nah, kemudian ini kosong, tidak ada tag karena nanti tagnya berasal dari inputan yang dimasukkan oleh user ya. Kemudian di sini kita tambahkan untuk button, diletakkan di sebelah kiri. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kalau ini nanti kita juga berikan nama atau ID ya untuk buttonnya ini. Nanti rekan-rekan bisa tambahkan saja. Untuk button ini BTN tampil, jadi kan bisa edit ID, BTN-nya kecil ya, kemudian T-nya besar, tampil. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kemudian teks untuk tombolnya kita mengambil dari string yang sudah kita siapkan. Jadi rekan-rekan bisa ambil ya buttonnya ini di bagian tag ini. Nah, ini ambil dari SBTN tampil. Nah, jadi dia akan penuh judulnya ini menempati di button. Kalau ini double klik saja, kita akan mengganti properti dari lebarnya tidak sesuai konten lebarnya, tapi kita ganti dengan match parent. Nanti dia akan penuh satu bidang lebar seperti ini. Nah, sampai di sini kita sudah menambahkan kode XML di bagian activity-nya. Kita coba tag. Nah, ini ya. Rekan-rekan bisa lihat. Jadi, walaupun kita tadi konsepnya drag and drop, tapi secara coding ini sudah ditambahkan beberapa kode XML seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya mendesain layoutingnya. Langkah selanjutnya kita bisa mulai untuk menuliskan kode program Java. Jadi layout yang telah dibuat sebelumnya, baik menggunakan teknik drag and drop maupun melalui kode program XML, ini tidak secara otomatis dapat berinteraksi dengan user. Nah, untuk itu diperlukan satu tahap lagi dengan membuat program Java yang berada di alamat ini ya, nama project, kemudian di bawahnya ada ya src, kemudian di bawahnya lagi nama paket. Nah, di sini ada main activity.java. Rekan-rekan bisa double klik sehingga kita bisa masuk di kode pemrograman Java-nya.
Nah, kemudian kita bisa menuliskan kode program yang bisa ditelusuri. Jadi kalau kode program bawaannya itu ada 3 metode ya, ada void, ada boolean ya. Ini booleannya banyak sekali. Ini berhubungan dengan menu item ya, menu item yang nanti mungkin kita belum gunakan ya. Nah, karena kita nanti belum fokus untuk menggunakannya, nanti kita bisa menghapus beberapa informasi yang ada di dalam kode program ini. Jadi kita tidak menggunakan semua. Jadi rekan-rekan bisa hapus saja di bagian 2 ini. Jadi yang bagian menu-menu ini kita hapus saja. Nah, sampai di sini rekan-rekan ya. Nah, ini metode pertama kita hapus ya. Kita tidak bekerja di sini. Kemudian metode kedua juga kita hapus. Kita belum menggunakan beberapa pilihan menu sehingga nanti kode program kita baru ada on create ya. Nah, nanti pada saat ditampilkan kita bisa lihat pada saat mode create-nya ini diaktifkan atau dijalankan, maka content view-nya dari layout activity main ini ya, ini akan ditampilkan. Jadi tampilan yang tadi sudah kita desain ini akan ditampilkan. Maka di sini ada R layout. Jadi R besar itu artinya resources ya. Resources, kemudian di dalam folder layout di dalamnya ada activity underscore main. Nanti kalau kita punya activity yang banyak nanti bisa diganti saja namanya. Yang penting namanya ada di dalam folder layout. Nah, cara pemanggilannya tidak perlu pakai .xml. Nah, pertama kita tambahkan beberapa namespace. Nah, coba kita lihat lagi, kita tidak pakai package 2 ini ya. Ini kita hapus juga karena kita tidak pakai. Jadi kita bisa nambahkan di sini import. Di sini kita pertama pakai view Android titik view ya. Atau ada autolist yang muncul di sana. Kemudian kita menggunakan view besar. Jadi di sini ada view besar ya. Pakai view besar maksudnya. Nah, kalau ada yang kuning-kuning ini rekan-rekan tidak perlu khawatir ya. Artinya di sini kita belum menggunakan Android View yang nanti di dalam program belum sempat kita gunakan, baru sekedar deklarasi ya, kita simpan setiap ada perubahan. Kemudian kita mengaktifkan listener. Jadi listener ini seperti yang kita pelajari di program Java dasar ya. Sebelum kita belajar Android kan ada namanya on click listener. Jadi di sini kita ambil paket on besar ya. Seperti ini. Kemudian klik besar ya. Nah, di sini kan ada listener ya. Kita tambahkan saja. Jadi ini berhubungan dengan interaksi atau aksi dari user ketika menekan tombol button. Kemudian kita bisa fokus ya. Fokus untuk menggunakan juga button. Jadi perlu menjadi catatan. Jadi komponen yang ada di palette tadi dengan beragam jenisnya ya, ada text field, ada button, itu nanti masuk dalam paket view. Maka di sini awalnya view ya. Nah, kemudian kita tambahkan untuk widget. Nah, jadi widget ini terkait dengan komponen tadi. Nah, jadi komponen-komponen yang ada di dalam palet ya, kita tambahkan di sini. Kita menggunakan tadi button. Nah, karena button ya, kita tambahkan ya button. Kita bisa copy untuk mempercepat proses ya. Kita copy saja. Karena tadi ada button, kemudian ada kita menggunakan edit tag. Jadi namanya edit tag ya. Untuk input data. Kemudian kita juga tambahkan nanti toas. Toas itu semacam message box ya. Kalau kita belajar pemrograman visual itu ada pesan yang disampaikan ke user. Kita tambahkan toas. Nah, jadi di sini kita menambahkan beberapa widget. Nah, widget-widget ini nanti yang berhubungan langsung dengan graphical user interface. Jadi komponen-komponen yang ada di form ini kita sebut widget ya. Text field juga widget. Nah, itu yang kita sebut dengan widget. Seperti itu ya. Kemudian kita perlu menambahkan di bagian
atas ini ada variabel. Jadi ketika kita sudah sampai di tahap mengimport beberapa komponen, maka ini harus kita deklarasikan supaya bisa terbaca. Jadi edit text. Jadi edit tag yang nanti berhubungan dengan input data, ini kita kasih tadi namanya txt nama. Nah, jadi akan terhubung dengan txt nama identifier. Kemudian tombol button juga sama. Kita copy ya. Nah, di sini kita turunkan dari button. Jadi dari button ini kita menurunkannya. Nah, ini memang pemrograman berorientasi objek seperti ini ya. Kemudian di sini ada btn tampil. Tadi namanya kita punya btn seperti ini, btn tampil. Coba kita simpan lagi. Nah, setiap simpan itu nanti otomatis project itu akan membuild sendiri karena di sini centangnya sudah kita aktifkan. Jadi setiap ada tombol simpan itu nanti akan build automatically. Jadi rekan-rekan otomatis tergenerate perubahan-perubahannya di dalam sistem. Nah, kemudian kita juga menambahkan komponen yang tadi sudah kita tampilkan di atas ini kita gunakan. Jadi kita tambahkan txt yang sudah kita setting tadi, txt nama seperti ini. Kita copy ya. Ini adalah variabel lokalnya. Nah, di sini ini kita turunkan dari mana tadi? Nah, di sini ada tipe data, tipenya adalah edit tag. Ini supaya bisa dikenali ya, karena kita bekerja pakai dua mode, ada satu XML dan satu Java. Nah, dengan teknik semacam ini nanti kita bisa memanggil komponen yang ada di dalam XML. Find view by ID. Kemudian kita masukkan name komponennya. Name komponennya ya kita ambil dari resources. Kemudian kita punya id.txt nama. Nah, ini kan terlihat kenapa kita bisa menemukan txt nama dengan mode seperti ini. Kalau di Java tadi modenya seperti ini untuk menangkap identitas dari komponen yang ada di layout. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa copy lagi untuk btn tampil. Kita copy untuk btn tampil. Bagaimana kita bisa mengakses ya? Ini turunan dari sini, dari button tadi ya. Kita tambahkan di sini. Kita paste ya. Kemudian di sini tab-nya itu bukan bukan dari edit tag, tapi dari button di sini. Tab-nya untuk identifier btn tampil. Seperti ini ya. Nah, di sini tidak txt nama, tapi namanya untuk btn tadi. Pada saat kita memberikan identifier, begitu kita tekan tombol titik muncul auto list yang sudah dikenali oleh sistem. Di sini kita btn tampil. Nah, sampai di sini kita sudah mengenalkan ke program Java atau code Java beberapa komponen yang kita perlukan. Kita coba enter saja supaya ada pembaharuan pemahaman bagian kode mana saja yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita bisa set supaya btn tampil tadi ya. Jadi btn tampil tadi, kita copy btn tampil di sini. Ini punya action kalau diklik oleh user. Kita di sini set on click listener. Kita gunakan on click listener seperti ini rekan-rekan ya. Nah, di sini kemudian di sini ada this seperti ini ya. Kemudian kita titik koma di bagian sini. Jadi set on click listener. Kita simpan ulang supaya ada perubahan.
Nah, rekan-rekan tidak perlu khawatir kalau ada tanda merah. Nah, ini ya. Tanda kuning artinya ini belum digunakan. Kalau tanda merah karena kita membuat sebuah metode listener, tapi di sini belum ada definisinya. Maka kita tambahkan di sini ya, public. Ya, kemudian ada void. Kemudian on click. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kita ambil dari view. Nah, untuk tombol seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Kemudian nanti di sini kita tambahkan lagi if. Ini ada variabel tombol yang kita turunkan ya dari view. Tombol get ID. Seperti ini. Kita dasarnya adalah ID. Jadi kalau tombol ID yang diklik maksudnya seperti itu adalah dari ID tampil, btn tampil. Seperti ini rekan-rekan ya. Maka kita jalankan sebuah aksi. Seperti ini ya. Nah, oke, aksinya apa di sini? Kita tambahkan string pesan. String. Jadi kalau dalam Java tipe datanya dulu, di sini ada string variabel pesannya, tambahkan selamat datang. Selamat datang. Nah, kepada siapa selamat datangnya? Ini kita pakai concatenation ya, penambahan variabel string, txt nama. Nah, ini berdasarkan teks yang diinputkan. Jadi ada get ya di sini ya. Nah, ini kita berikan string tipe datanya. Kemudian kita tambahkan toas di sini. Toas seperti ini. Make. Sini ada perintah make tag ya. Nah, di sini ada get application contact-nya ya. Kemudian untuk teksnya kita ganti pesan. Kemudian untuk durasinya ini kita bisa pilih ya. Koma. Nanti kita ganti di sini ada toas length. Ini seberapa lama toas ini nanti akan muncul. Kita ganti length short ya. Agak sedikit cepat. Di sini ada method.show. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita titik koma saja. Sampai di sini kode program kita sudah selesai. Nah, namun rekan-rekan bisa melihat di sini ada bagian kode yang masih merah. Nah, rekan-rekan bisa klik di bagian ini ya. Nah, di sini. Kemudian di sini ada auto list. Rekan-rekan bisa pilih ini. Let main activity implement on click listener. Kita belum membuat implement ya. Jadi kode programnya kan ini masih protected ya. Void ya, di atasnya juga masih sama ini. Masih belum ada implement ya. Di bagian ini belum ada implement. Maka di bagian ini kita klik kanan, kita implement. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini sudah tidak ada masalah. Jadi ketika kita save tidak ada warna-warna merah lagi di sepanjang kode program, artinya program kita sudah selesai. Coba kita cek lagi. Jadi ini ada bagian view yang kita tambahkan tadi, mulai dari sini ya. Kemudian ada dua variabel, edit text dan button ya. Kemudian di sini variabelnya supaya dikenali oleh program Java yang terhubung dengan file XML. Ini ada on click listener ya, kita implementkan di sini tadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk menampilkan toas. Nah, ini coba kita scroll pelan-pelan agar kan bisa melihat kode program yang ada. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat project menggunakan Android. Untuk project pertama kita, setelah itu kita di video berikutnya
untuk mulai menjalankan aplikasi ini.